Pencoblosan Pilpres dan Pileg sudah selesai 14 Februari yang lalu. Dan kita sudah tahu berdasarkan quick count, kemenangan dalam Pilpres oleh Prabowo Gibran. Lebih dari 59%. Itu berarti mereka menang satu putaran. Meskipun quick count itu memang tidak dapat dijadikan dasar sebagai penentuan kemenangan, karena quick count bukan hasil hitungan resmi KPU, tetapi bagaimanapun angka itu yang sudah dilakukan oleh lebih dari 6 surveyor politik, saya kira bisa dipercaya. Undang-undang pemilu mensyaratkan untuk bisa menang satu putaran itu ada 3 kategori. Yang bersangkutan menang memperoleh suara lebih dari 50%, menang di lebih dari 50% jumlah provinsi yang ada di Indonesia, dan 50% jumlah provinsi yang ada di Indonesia itu suara yang mereka dulang lebih dari 20%. Dan nampaknya Prabowo Gibran memenuhi semua syarat itu karena mereka menang di lebih kurang 24 provinsi. Ya. Jadi praktis atau de facto sekarang kita sudah dapat menyimpulkan tanpa ragu-ragu bahwa mereka memang menang. Bahwa persoalan kemenangan mereka itu kemudian ada yang menuduh oleh 3 faktor, yaitu oleh pengaruh kekuasaan, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sebagai Presiden dan Menhan, dan itu memang faktual, saya kira tidak bisa diperdebatkan lagi. Yang kedua oleh karena faktor uang, karena sebagaimana pengakuan Boy Thohir, kakak Erick Thohir, bahwa 30% ekonomi nasional mendukung paslon nomor 2 itu. Dan yang ketiga karena unsur kecurangan. Nah, yang ketiga ini mulai dari statusnya Gibran, ya, sampai diterimanya pendaftaran Gibran oleh KPU, ya, kemudian tentang dugaan-dugaan korupsi yang ada di Kementerian Pertahanan, dan berbagai kecurangan-kecurangan yang lain, meskipun mungkin itu sudah banyak yang mensinyalir, bahkan dari 2 tim sukses paslon dari 01 dan 03 terus-menerus menggaungkan itu, tapi terus terang saya tidak yakin bahwa apa yang mereka sebut kecurangan itu akan efektif menjadi masalah hukum dan efektif pula untuk mempengaruhi posisi kemenangan mereka, khususnya misalnya kemenangan posisinya Gibran. Saya tidak yakin, ya, karena kita tahu berkonflik, ya, bermasalah dengan kekuasaan yang demikian kuat. Saya tidak yakin apakah misalnya hakim-hakim di PT UN itu berani mendiskualifikasi statusnya Gibran misalnya, ya, atau KPK berani tetap menyidik atau membongkar kasus dugaan korupsi pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar itu yang sudah dilaporkan oleh koalisi masyarakat sipil dan ICW. Demikian juga dengan dugaan korupsi dana food estate dan lain sebagainya. Saya sekali lagi tidak yakin semua berbagai bentuk kecurangan itu bisa menjadi efektif untuk mempengaruhi kemenangan mereka. Termasuk kalau itu semua digugat melalui MK, ya. Bahkan kalau itu juga ada yang disinyalir sebagai pidana. Terus terang saya tidak yakin. Karena itu saya tidak ingin berkutat di situ. Saya ingin menanggapi dengan fair, dengan gentle, dengan sportif bahwa ya sudah, memang Prabowo Gibran itu menang. Jangan lupa bahwa suara jauh sebelum pemilu sampai dengan detik-detik menjelang pencoblosan sudah banyak pihak yang menyuarakan tentang persoalan-persoalan atau perilaku-perilaku tidak etik, ya, tidak moral, ya, bahkan kolusif dan nepotis itu oleh banyak kalangan akademisi, ya, oleh banyak politisi, aktivis,
ahli-ahli ilmu hukum tata negara, ya, guru-guru besar bahkan dari berbagai latar belakang disiplin, dari PTN maupun PTS, bahkan termasuk di dalamnya eh, dosen-dosen filsafat dan teologi di bawah koordinasi sekolah tinggi filsafat Triakara. Semua nggak ngaruh, ya. Semua persoalan yang dikatakan persoalan etik, persoalan moral, persoalan korupsi itu nampaknya bagi partai-partai koalisi Gerindra dan rakyat pendukung Jokowi, pendukung Prabowo Gibran yang kurang lebih mencapai 59% dari jumlah DPT sekitar 160 atau 170 juta itu nggak ngaruh apa-apa, ya. Persoalan-persoalan etika, moral, korupsi itu ternyata hanya menjadi bahan diskusi kalangan menengah atas, kalangan para terpelajar, aktivis, dan ahli-ahli ilmu hukum tata negara yang masih memegang idealisme. Tapi bagi para elit politik koalisi Gerindra dan juga rakyat pendukung Jokowi, Prabowo, dan Gibran, semua nggak ngaruh. Saya melihat kekuatan dari paslon 02 itu pada kekuatan figur dari Pak Jokowi memang masih cukup kuat, ya, didukung oleh mayoritas rakyat, ya. Dan ini harus diakui dengan jujur, ternyata figur Pak Jokowi jauh lebih kuat, ya, dan belum bisa tergantikan, ya, belum bisa terkalahkan oleh figur Megawati sekalipun, apalagi figur Ganjar dan Anies. Ya, ini yang harus diakui secara rasional, secara realistik, gitu. Ya, ya, begitu juga dengan rakyat pendukungnya. Saya melihat bahwa kekuatan kampanye pada Prabowo Gibran itu terletak kepada penawaran kepada rakyat yang sangat real, konkret, dan praktis. Misalnya memberi makan gratis semua anak-anak Indonesia, termasuk bayi-bayi yang masih ada di dalam rahim ibunya. Kemudian menyalurkan pupuk sekarang tanpa orang ketiga misalnya, ya, secara langsung ke petani. Ya, kemudian membangun 3 juta rumah, menyediakan 5 miliar dana desa, ya, menyekolahkan 10.000 mahasiswa setiap tahun, dan sebagainya. Termasuk kemudian ada dana abadi bagi santri, ya, dan sebagainya. Jadi semuanya itu penawaran mereka itu sangat real, konkret, langsung terkait dengan urusan perut rakyat, gitu. Sehingga nampaknya kampanye itu jauh lebih efektif, kampanye mereka. Sekali lagi terlepas dari semua kecurangan yang dinisbahkan kepada mereka, ya. Nah, berbeda dengan paslon 1 dan 3, saya terus terang tidak melihat strategi kampanye yang begitu real dan konkret yang ditawarkan bagi rakyat, ya. Rakyat nampaknya tidak mau pusing dengan diskusi-diskusi tentang supremasi hukum, penegakan hukum, tentang korupsi, tentang etika, tentang moral. Itu kayaknya bukan domain rakyat, ya, dan juga bukan domainnya elit-elit politik yang sedang mengejar kekuasaan. Hanya sedikit kalau kita melihat pribadi-pribadi yang misalnya bisa kita banggakan, ya, bisa kita jadikan teladan saat ini, teladan kontemporer. Misalnya pribadi seperti Pak Mahfud MD. Saya percaya itu malah kurang disukai oleh kalangan pebisnis, ya, kalangan praktisi bisnis, kalangan politisi, karena pribadi yang bersih seperti Pak Mahfud itu sangat mengganggu, sangat menghalangi perilaku dan jurus-jurus bisnis dan politik mereka, gitu. Ya, merupakan ancaman saya melihatnya, gitu. Begitu juga dengan karakternya Pak Ahok yang berani meninggalkan posisinya sebagai komisaris utama Pertamina yang konon kata pengakuannya itu digaji ratusan juta setiap tahun dengan menerima tantiem miliaran atau puluhan miliar setahunnya. Ya, toh berani meninggalkan
tahta dan harta semacam itu untuk komitmen idealismenya. Juga satu lagi saya pernah mendengar itu testimoninya Hendrioso waktu di satu podcast. Dia mengaku bahwa dia adalah salah seorang komisaris yang menerima gaji 200 juta sebulan dan tantiemnya mungkin seingat saya 6 atau 7 miliar setahun. Tapi kalau dia keluar, ya karena demi kewarasan katanya seperti itu. Jadi kalau kita melihat karakter orang-orang hukum, orang-orang politik yang masih bersih semacam mereka itu, rasanya mereka itu adalah manusia-manusia langka di Indonesia. Jadi sekali lagi saya melihat faktual, ternyata mayoritas pendukung Prabowo Gibran yang di dalam hal ini faktor kekuatannya juga ada pada figur Pak Jokowi dan juga elit-elit politik yang berkoalisi dengan Pak Prabowo, nampaknya hal-hal sekali lagi komitmen supremasi hukum, ya, kemudian etika dan moral itu bukan barang yang menjadi bagian dari pemikiran mereka. Ya, yang penting buat mereka menang, meraih kekuasaan, dan pada sisi yang lain rakyat juga disenangkan oleh karena tawaran yang terkait langsung dengan kebutuhan praktis mereka. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah masih perlu kita ribut-ribut bersengketa di MK, ya, di pengadilan tata usaha negara? Sekali lagi, semua saya nggak optimis. Ya, ketika Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden, apalagi saya yakin semua masalah-masalah itu menjadi tidak efektif. Ya, karena sekali lagi, ya kita harus jujur mengatakan kultur, ya, bangsa ini ternyata belum sungguh-sungguh vulgar pada budaya hukum, pada penegakan hukum, ya, termasuk kalangan APH-nya. Sekali lagi saya pesimis, semua tuduhan kecurangan itu menjadi efektif. Tidak, saya tidak percaya itu. Ya. Nah, di sisi yang lain, bagaimana kira-kira ke depannya persoalan check and balance, persoalan keseimbangan kekuatan politik antara eksekutif dan legislatif. Saya melihat bahwa PDIP meskipun tetap menjadi partai teratas, ya, pendulang suara yang tertinggi di sekitar 15-17%, tetapi nampaknya kalau toh siap katanya mau menjadi oposan yang sejati, saya kira ya akan menjadi oposan yang sendirian, yang terkucilkan, karena konfigurasi kekuatan di legislatif, kekuatan politik di legislatif, sederhana bisa kita baca. Sekarang kan Gerindra itu sudah berkoalisi dengan 4 partai atau 3 partai yang lain, itu semuanya partai parlementer, ya kan, Golkar, PAN, dan Demokrat, itu semua bersama Gerindra adalah partai parlementer. Hanya beberapa partai kecil seperti PBB, kemudian Gelora, dan PSI yang bukan partai parlemen, yang belum mencapai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, ya, yang 4% itu. Tapi 4 partai yang lain parlemen. Nah, kalau Pak Prabowo menggunakan taktik seperti Pak Jokowi, merangkul kekuatan-kekuatan fraksi partai politik di dalam DPR, menurut hemat saya, sasaran pertama yang akan dirangkul adalah justru partai-partai yang selama ini berkoalisi dengan Nasdem. Karena Nasdem bersama PKB dan PKS, semua ketiganya adalah partai parlementer, bagaimanapun. Ya. Nah, mungkin itu sasaran yang pertama. Sehingga kemungkinan alternatif yang pertama adalah ketiga partai ini yang ada di parlemen dirangkul, PDIP malah didengkul, ya, oleh Prabowo. Itu kemungkinannya, karena semua partai yang berkoalisi dengan PDIP, Perindo, Hanura, P3, itu semua bukan parlementer, nol, tidak memenuhi ambang batas semuanya. Jadi hanya partai PDIP sendirian, ya, yang ada di DPR. Nah, maka menjadi dilema itu. Apakah benar PDIP bisa menjalankan fungsi kontrol, fungsi check and balance, fungsi pengawasan secara sendiri, yang berarti pasti tidak efektif,
atau dia juga akan ya tumbang mentalnya, lalu mencoba bergandengan atau merangkul yang lain atau bagaimana. Dan itu berarti harus mengubah karakter PDIP yang terkesan sombong, ya angkuh dan tinggi hati. Ya, saya kira salah satu sumber ketidaksimpatikan rakyat atau banyak hengkangnya dukungan rakyat kepada PDIP, ya, dan dalam hal ini kepada Pak Ganjar, saya kira salah satunya adalah sikap yang dinilai sebagai arogan itu. Begitu. Di sisi yang lain juga ada diskonsistensi. Kalau selama ini PDIP terus-menerus teriak-teriak kecurangan, mengecam berbagai bentuk dan praktek yang tidak etis dan tidak bermoral dari perilaku politik Pak Jokowi selama ini, ya, dan kecurangan-kecurangan juga di dalam Pilpres dan Pileg kali ini. Tetapi faktanya kan dari PDIP sendiri tidak pernah menarik itu semua menteri-menterinya. Itu kan kontradiksi, ya, kontradiksi sikap semacam itu. Kalau hanya dengan alasan itu demi rakyat atau kebenaran, saya kira tidak masuk akal. Pak Mahfud MD yang Menko Polhukam saja berani keluar meninggalkan pemerintahan, ya, dengan segala fasilitas dan privilege yang dia miliki sebagai Menko Polhukam selama ini. Begitu juga Pak Ahok tadi kan. Begitu juga itu Pak Hendrioso itu kan juga dari PDIP kan. Juga keluar sebagai komisaris, meninggalkan. Mereka semua karena idealismenya, komitmennya pada etika moral dan penegakan hukum, mereka keluar dari zona nyamannya, dari posisi-posisi mereka yang nyaman, yang sudah secara pribadi sangat menguntungkan mereka. Mereka berani keluar. Ya, juga saya dengar ada staf KSP yang juga mundur, ya kan? Nah, pertanyaannya, gimana mungkin kok menteri-menteri PDIP sendiri tidak pernah ditarik? Ya mungkin sebentar lagi justru mereka-mereka yang akan direshuffle oleh Pak Jokowi, ya karena tidak masuk akal kalau selama ini mengecam, menuduh bahwa Pak Jokowi itu berperilaku politik yang tidak etis, yang tidak bermoral, yang banyak melakukan pelanggaran dan kecurangan, tetapi menterinya masih berdiam di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Itu dua hal yang kontradiksi, yang tidak masuk akal, yang menurut saya juga salah satu kontribusi penilaian rakyat gitu. Ya, sekali lagi meskipun PDIP itu sekarang suara terhadap partainya masih tinggi, sudah jauh merosot turun, hanya sekitar 15 sampai 17 kan, gitu. Yang lalu kan di atas 20%. Ya, tetap turun gitu. Dan sekali lagi konstelasi kekuatan di legislatif saya kira seperti itu. Kita akan lihat saja jurusnya Pak Prabowo bagaimana ketika dia memimpin negara ini. Lepas dari semua keramaian itu, saya melihat kalau soal ideologi, sekali lagi saya tetap percaya bahwa Pak Prabowo dan Gibran akan menstabilkan Indonesia ini sebagai negara Pancasila. Itu yang juga penting diadres untuk diketahui. Lepas dari semua cacat moral yang selama ini kita kecam pada diri Pak Prabowo dan Gibran, tetapi satu hal juga yang lain tentang kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kepada merah putih. Saya kira tidak usah diragukan. Ya, ideologinya Pak Prabowo itu jelas. Dan kita bisa tetap berharap bahwa Indonesia menjadi NKRI yang aman dan nyaman di bawah Pak Prabowo. Sekali lagi, ini adalah menurut hemat saya sikap yang fair, yang gentle, mengakui bahwa mereka menang. Ia menang apapun, sekali lagi dinodai dengan apapun, tetapi sudah merupakan kenyataan kemenangan, tinggal nunggu hasil resminya. Dan di sisi yang lain, menurut hemat saya, orang-orang yang kalah, pihak-pihak yang kalah, nggak usah repot-repot lagi memikirkan sengketa dan ini ya, tetapi mari kita pikirkan apa yang sekarang kita akan perbuat ketika Pak Prabowo memimpin Indonesia ini. Ya, apakah menjadi kelompok kritikus, kelompok yang terus-menerus akan ikut mengawal jalannya pemerintahan, ataukah ya menjadi followernya Pak Prabowo dan Gibran. Ya, karena ini kenyataan politik dan kultur masyarakat Indonesia. Dan sekali lagi, selamat untuk Pak Prabowo dan Gibran, dan
Semoga beliau semuanya bisa memimpin Indonesia dengan sebaik-baiknya dan sebijaksananya. Dan salam Pancasila.